pertanyaan yang pertama Ibu ya. Ya. Baik Ibu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya minta penjelasannya. Baik. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar lawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika, benar lawan benar, adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Lalu mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan ya untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama di mana kasus-kasusnya itu ada kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan selama ini yang menggunakan 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Lalu mungkin apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini, seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian, saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya, saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Ya, baik, terima kasih. Lalu kita ke pertanyaan berikut. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Baik, terima kasih. Jadi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, jadi Ibu selalu mengumpulkan kepala sekolah atau teman-teman guru untuk mengumpulkan fakta-fakta, sehingga berdasarkan fakta itu Ibu
mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan ini. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Lalu mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun, saya kembali lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Oke, baik. Lalu apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu ya dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Lalu mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Baik, itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu tersendiri atau secara khusus. Oke, baik. Jadi dalam melaksanakan pengambilan keputusan tentu bahwa dipertimbangkan dengan persoalan dan tentu juga dari semua itu dipertimbangkan dengan waktu ya Bu ya, kira-kira seperti itu kabar. Jadi mungkin adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya, dalam kasus dilema etika? Ya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga yang saya pimpin. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik atau saya ambil dari keputusan dilema etika adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita melaksanakan diskusi tadi, ya, saya mengambil kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan di sekolah kita di SDIP SDKB itu melalui 4 paradigma dan 3 dilema etika, kemudian 9 pengambilan keputusan. Dan memang seperti itu yang dianjurkan ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang di sekolah. Jadi pada kesempatan ini di akhir sesi ini saya menyampaikan terima kasih pada Ibu atas waktu yang diluangkan untuk saya dalam kegiatan wawancara ini. Terima kasih banyak. Selamat ya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar ini? Ya, puji Tuhan saya kabar baik. Bapak sendiri apa kabar? Kabar baik juga. Ya, baik. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Ya. Dan tentu bahwa ada pun rencana kegiatan kita pada sore hari ini yaitu saya ingin mengkonfirmasi ya terkait dengan sistem pengambilan keputusan yang Bapak sudah jalankan selama ini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, baik. Baik, mungkin kita alih ke pertanyaan pertama. Oke. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya minta penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Evan. Ya, selama ini setelah diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tentu banyak menghadapi kasus-kasus atau situasi-situasi yang masuk dalam kategori masalah. Ya. Dalam menghadapi kasus-kasus atau situasi-situasi seperti itu,
saya juga mengidentifikasinya mana yang ya masuk dalam sekarang ya setelah dipelajari itu masuk dalam kategori dilema etika, mana yang rujukan moral. Nah, yang dilema etika itu kan ketika kasus itu mempertentangkan dua nilai yang sama-sama benar. Jadi muncullah dilematis di sana. Sedangkan yang rujukan moral itu kasus yang ya pertentangannya antara benar dan salah. Tentu kondisi ini akan memudahkan karena otomatis sudah diketahui yang ini benar, yang satunya salah. Kalau seperti itu identifikasi kasus berdasarkan kategori dilema etika dan rujukan moral yang terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa memecahkan persoalan selama ini itu dikategorikan ya berdasarkan dua golongan tadi. Yang pertama berdasarkan dilema etika. Jadi penyelesaiannya seperti itu, kemudian rujuk moral nanti kan penyelesaian juga ada tahap-tahapannya. Oke, baik, terima kasih ya yang pertama. Baik, yang kedua mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang biasanya saya lakukan selama ini itu melewati analisis, melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang biasanya yang saya lihat itu adalah apa sih sebetulnya kasusnya, duduk soalnya apa, lalu siapa yang terlibat di sana biasanya, kemudian ya tentu saja kita juga akan mengumpulkan fakta-fakta relevan dengan siapa yang memulainya dan seterusnya. Ya, intinya fakta-fakta relevan yang seputar dengan kasus itu. Lalu kemudian biasanya dalam praktik yang saya lakukan selama ini saya menganalisis juga soal apakah kasus itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum atau tidak. Kalau misalnya masuk dalam kategori pelanggaran hukum, tentu kita tidak akan main-main dengan hal itu ya. Penentuannya kan karena melanggar hukum maka mungkin ada pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Lalu yang kedua, apakah pelanggaran yang dilakukan baik oleh murid misalnya ataupun oleh guru itu merupakan bentuk pelanggaran normal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Katakanlah kita kan punya tatib ya, baik guru maupun peserta didik. Atau kalau untuk guru, apakah dia melanggar katakanlah ya kode etik guru dan seterusnya. Sampai pada akhirnya termasuk yang saya pikirkan juga itu adalah soal bila mana keputusan itu nanti di antara opsi-opsi ini ada opsi katakanlah A dan B. Ketika saya mengambil keputusan A, lalu kemudian keputusan itu terekspos, diketahui oleh media massa baik cetak maupun elektronik, lalu viral, apakah itu akan mendatangkan ketidaknyamanan bagi saya atau tidak? Nah, sampai pada akhirnya keputusan itu dibuat. Lalu setelah keputusan dibuat, biasanya juga akan ditinjau kembali, direfleksikan. Yang pertama yang dilihat itu adalah apa dampaknya. Ya, apakah dampak bagi saya, bagi sekolah atau bagi murid. Lalu kemudian ketika dia bertujuan untuk mengatasi kasus, apakah itu sudah efektif atau tidak. Itu yang biasa dilakukan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tadi sudah yang pertama itu menganalisis kasusnya. Kasusnya. Golongkan mana kasus yang hukum, jadi pihak mana yang dilebarkan dan mana yang bukan. Lalu setelah selesai mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan refleksi lagi. Apakah kasus ini nanti tidak ada hal yang menimbulkan terjadi sesuatu lagi? Ya, betul. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang sudah dialami selama ini? Oke, prosedur memang tidak kaku lah ya, misalnya A, B, C dan seterusnya, tidak mengikuti itu secara katakanlah berurutan. Tapi yang pasti bahwa kita menganalisis kasusnya, seperti yang tadi saya katakan. Duduk soalnya apa, siapa yang terlibat, apa sih sebetulnya kasus itu, apa fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus itu, lalu siapa yang terlibatkan, sampai pada pengujian-pengujian yang saya katakan tadi. Kasus itu misalnya dia sebetulnya mempertentangkan apa di sana. Apakah misalnya ada nilai keadilan, lalu kemudian ada rasa kasihan, atau misalnya nilai-nilai yang lain yang sedang bertentangan, kan dua-duanya benar. Lalu kemudian baru masuk misalnya pakai prinsip mana nih dalam menyelesaikan kasus ini.
saya cenderung misalnya memang tidak tetap ya dalam kasus-kasus tertentu. Ketika misalnya saya mau berpikir berbasis katakanlah peraturan, itu tergantung konteks kasusnya juga. Atau misalnya berbasis rasa peduli atau berbasis pada efeknya atau hasil akhirnya seperti apa. Sampai pada pengambilan keputusan yang pasti melewati tahapan analisis, lalu setelah keputusan diambil ditinjau kembali, direfleksikan kembali. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, mungkin ada hal-hal lain saja yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan ya, pada kasus dilema etika. Ya, pengambilan keputusan itu akan efektif menurut saya nih, kalau misalnya ya kita tahu kasusnya apa. Lalu kemudian yang kedua, selama ini saya menganggap bahwa ketika saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan efek, mempertimbangkan dampaknya ya, baik untuk katakanlah yang bermasalah itu adalah murid ataukah misalnya sekolah satu maka saya akan melihat apa sebetulnya nanti dampak dari kasus itu atau dampak dari keputusan yang diambil pada murid, pada satuan pendidikan. Jadi saya merasa ketika itu yang dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan itu efektif tuh dalam memutuskan, dalam menyelesaikan kasus. Oke, terima kasih Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan atau diberi waktu kemudian menyesuaikan tempat dan juga prosedur-prosedur yang lain? Ya, itu sih tergantung kasusnya Pak Irfan. Kalau misalnya kasusnya mendesak untuk harus diselesaikan pada saat itu, maka akan diselesaikan pada saat itu. Tentu tidak dalam arti begini, kasusnya ada langsung diselesaikan, tapi tentu kita kan punya jeda waktu untuk analisis. Tapi kalau misalnya kasus itu membutuhkan keterlibatan katakanlah komite atau orang tua atau pihak lain yang menurut kita penting untuk dilibatkan, maka pasti akan ada jeda waktunya. Kita berdiskusi dengan mereka untuk menentukan apa solusi terbaik untuk mengatasi kasus itu. Ya, intinya tadi yang saya tangkap adalah tergantung jenis kasusnya, tergantung konteks kasusnya. Ya. Nah, lalu mungkin ada kasus orang ya atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ya, kalau yang membantu Pak Evan juga tergantung konteks kasusnya. Kalau misalnya kasus itu seputar murid, lalu kemudian di dalam satuan pendidikan, maka yang turun membantu itu adalah rekan-rekan pendidik. Biasanya kan yang paling dominan dalam penentuan keputusan itu kita melalui rapat, melalui musyawarah bersama. Kita bedah seperti yang tadi saya katakan itu, bedahnya itu dilakukan secara bersama, lalu kemudian diputuskan bahwa ini keputusan kita. Lalu kemudian pihak lain yang membantu juga, kalau misalnya kasus itu atau situasi itu membutuhkan keterlibatan komite atau orang tua murid, mereka juga dilibatkan. Dan dalam arti mereka juga turun membantu. Termasuk saya juga pernah berkonsultasi dengan pengawas sekolah pada kasus-kasus yang menurut saya pandangan pengawas atau pikiran pengawas itu penting untuk menjadi bahan pertimbangan kita juga. Jadi mereka juga dilibatkan. Oke, berarti itu bahwa semuanya ini ya dilihat dari segi kasusnya juga apa. Tapi kan sering yang terjadi itu kasus antara murid ya. Itu biasa diselesaikan dengan sekolah melalui lapor guru. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Lalu dari semua hal yang tadi disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman di mana Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik Pak Evan. Setelah saya yang menjalankan tugas meskipun belum terlalu lama sebagai kepala sekolah, hal pertama nih yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kita itu setiap keputusan itu pasti memiliki konsekuensi. Itu artinya bahwa ketika kita memutuskan A, ya mesti siap juga menerima konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua keputusan itu dapat menyenangkan semua orang. Yang pasti dalam dilema etika menurut saya ya ada yang harus dieliminasi atau ditunda dulu, ada yang diprioritaskan. Nah, otomatis dengan demikian bisa saja keputusan itu puas bagi orang lain, sedangkan ada sebagian yang merasa tidak puas. Artinya bahwa jangan pernah berpikir bahwa apapun keputusan kita bisa menyenangkan semua orang. Itu pasti tidak.
Lalu yang terakhir adalah soal komitmen dan tanggung jawab. Ya, kalau misalnya keputusan yang sifatnya harus dieksekusi, maka mesti kita ya komit dan bertanggung jawab untuk melaksanakan. Kurang lebih 3 hal itu yang menurut saya menjadi pembelajaran penting bagi saya pribadi dalam menjalankan tugas, termasuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi jawabannya ketika saya simpulkan tadi bahwa memang dalam mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang selama ini ada seperti kurang lebih ya, di dalamnya mengandung 4 prinsip. Ya, kemudian 3 prinsip dan 4 paradigma, ya 9 langkah mengambil keputusan. Dan tentu bahwa semua penyelesaian kasus kita harapkan demikian. Artinya melewati semua 4 paradigma itu, ya 3 prinsip dan 9 langkah. Baik, mungkin itu saja kegiatan percakapan kita pada sore hari ini. Tentu di akhir saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.